Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu semuanya, shalom. Serindu melihat tangan-tangannya mengalami kasih Tuhan sepanjang minggu ini. Boleh lambaikan tangannya, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita percaya kita ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Boleh lihat kiri kanan depan belakang, kasih salam yang terbaik, kasih senyuman. Katakan shalom. Seberapa banyak yang bisa dijangkau, bisa keluar kursi, mungkin belum kenalan dulu. Katakan shalom dengan senyuman yang terbaik sore hari ini. Haleluya. Kita percaya ada hadirat Tuhan di tempat ini, sebab Tuhan hadir di tempat ini. Percaya katakan amin. Mari buka kedua tangan kita, siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang terus berlimpah atas hidup kami. Sepanjang minggu ini kami merasakan Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru tiap pagi. Dan hari ini, sore hari ini kami ada di rumah-Mu. Kami mau bawa penyembahan kami, hati kami, tubuh, jiwa, roh kami. Untuk menyembah Engkau Allah kami yang kami cintai. Yesus, Engkau anugerah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi sore hari. Mari yang rindu mengalami Tuhan lebih lagi. Mulai angkat tangan kita, mulai sembah Dia. Mari panggil namanya Yesus, sembah Dia. Kami rindu bertemu dengan-Mu Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu lebih lagi. Mengalami perjumpaan dengan Engkau Yesus. Menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami. Kami katakan kami cinta Engkau. Kami rindu tiada yang lain. Hanya Yesus anugerah hidup kami. Sumber kekuatan kami, sumber segalanya. Hanya Yesus, haleluya, haleluya. Mari bebaskan roh kita sore hari ini. Angkat suara kita, mulai sembah Tuhan. Naikkan penyembahan yang terbaik dengan segenap kekuatan. Kami rindu mengalami kasih-Mu. Kami rindu mengalami cinta-Mu lebih dalam, lebih lagi, lebih dari sebelumnya. Kami menikmati anugerah-Mu dalam hadirat-Mu. Boleh silakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Bersama. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Segenap jalan kami, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Mari bersama katakan Yesus. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan
selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kau tahu kerinduan kami Tuhan, kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Yesus, kerinduan gerejamu Tuhan. Kau tahu harapku, kau tahu mimpiku di tanganmu Tuhan. Dalam segenap jalan, dalam segenap jalan, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi. Kau anugerah dalam hidup kami Tuhan. Terindah dalam hidupku, Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam. Mari lebih lagi bersama. Terindah dalam hidupku, amin. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam. Dan dengan pengharapan yang penuh Bapak Ibu Saudara katakan pujian ini. Kau tahu hatiku, Kau tahu Mari katakan sama Tuhan sore hari. Pengharapan, mimpi kami di tangan-Mu dalam segenap masa depan kami diserahkan ke dalam tangan-Mu. Tiada yang lain, hanya Yesus yang kami andalkan. Terus Bapak Ibu Saudara sendiri katakan, Yesus Kau anugerah. Kau termanis dalam hidup kami. Yesus, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, katakan Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau buat kami terpesona dengan perbuatan-perbuatan-Mu, dengan karya-karya-Mu. Kami terpesona. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau
Sambil angkat kedua tangan kita, katakan Yesus, Kau anugerah. Masa depan kami di tangan-Mu. Apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan Yesus, kalau kami berjalan bersama anugerah kami, Yesus, kami mengalami masa depan yang luar biasa. Berdiri bersama-sama, katakan Yesus Kau anugerah. Haleluya. Oh, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Amin. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesona. Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Kami percaya tiada yang lain yang kami andalkan, hanya nama Yesus selamanya. Tiada tempat terbaik selain dalam tangan-Mu. Kau rancangkan yang terbaik, Tuhan. Kami menyembah. Mari angkat suara kita lebih lagi sore ini. Mari bebaskan roh kita sembah.
Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. Mari perkatakan suara. Here I bow, so here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am here. Sambil angkat kedua tangan kita. Here I bow down, Lord Jesus. So here I bow to Jesus. Be glorified. For all I am yours, forever yours.
keselamatan kami. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita percaya tahun 2018 tahun permulaan yang baru. Yang percaya katakan amin. Ada musim yang baru Tuhan ingin sama-sama kita lewati. Lihat kiri kanan. Kasih Tuhan katakan siap-siap alami musim yang baru dengan Tuhan. Mari tepuk tangan bersama-sama gereja Tuhan. Bersuka cita, menari bersama-sama. Mari sama-sama katakan musim baru. Musim baru telah tiba, sukacita berlimpah, saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Anggur, mari bersama pelajari lagu ini. Come on. Yes. Sukacita melimpah, saat penuaian besar, baru tercurah. Anggur, mari bersama-sama reka. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah, mari angkat kedua tangan kita ke. Oh, yes. Oh, saatnya bersorak. Anggur baru dicurahkan di bawah ini. Oh, anggur baru terlebih lagi. Musim baru telah tiba. Selamat datang musim yang baru. Selamat datang permulaan yang baru. Kami siap menerimanya hari ini Tuhan. Anggur baru tercurah. Anggur, mari yang siap kawan. Kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata bersama. Kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Bapak Ibu Saudara, saya percaya waktu kita menyanyikan pujian ini ada kuasa. Yang percaya katakan amin. Kita mau perkatakan bersama-sama dan mengalaminya bersama-sama. Yang mau katakan amin. Setiap saya bernyanyi Bapak Ibu balas kelimpahan datang. Yang siap katakan amin. Oh, come on. Kelimpahan datang. Oh, yes. Saatnya bersorak. Oh, Kesembuhan datang. yang lemah lebih dahsyat lagi, come on. Oh, lagi. Oh, saya lihat banyak anak-anak muda di sini. Kita bersorak bersama-sama melompat, come on. Yang lemah berkata ku kuat. Na 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 bersama-sama semua. Na 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 na. Yang mau terima mujizat lebih lagi sama-sama katakan. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Hey, kuasa Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Yang percaya suruhkan
duduk, lihat kiri kanan, katakan kamu sudah dibebaskan. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dikatakan bagi Tuhan. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mujizatnya mari sekali lagi bangkit berdiri bersama-sama. Katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bagi Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang besar, yang sanggup melakukan mujizat demi mujizat. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yang percaya janji Tuhan katakan angkat dan dipulihkannya. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Haleluya. Ora bara sekala bala 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 bala. Mari sembah Tuhan. Biarlah Allah Israel bertahta di atas doa pujian dan penyembahan kita. Percaya bahwa Tuhan hadir di tengah kita. Gereja ini perlu penyertaan Tuhan. Hidup kita perlu penyertaan Tuhan. Oh Jesus. Haleluya. Ora bara sekala bala bala bala. Terima kasih. Terima kasih. Jangan ada satupun yang diam. Ini adalah saatnya engkau membangun keintiman dengan Tuhan. Hanya engkau dan Tuhan di tempat yang pribadi. Melalui penyembahanmu, katakan apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi doamu. Katakan Tuhan sanggup menjawab pergumulanmu. Haleluya. Haleluya. Ora bara sekala bala 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 bala. Ora bara sekala bala 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 bala. Ora bara sekala bala bala bala. Shalom, semua dalam keadaan baik. Yang keadaan baik bisa lambaikan tangan sekali lagi. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saudara, saat ini saya akan berbicara mengenai dipercaya perkara besar dari Tuhan.
Mari kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Kita baca bersama-sama, ayatnya pendek. Ya, 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, katakan apa? Aku melakukannya. Siapa yang percaya firman Tuhan ini untuk kita bisa lambaikan tangan sekali lagi? Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Ayat ini merupakan sebuah janji terbesar yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada kita murid-muridnya. Kalau kamu percaya, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah aku lakukan. Bahkan jauh lebih besar daripada itu. Apa pekerjaan Yesus selama di dalam dunia ini? Menyembuhkan orang sakit, memulihkan keluarga yang hancur, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan menjadi berkat sepanjang dalam hidupnya, sepanjang dalam pelayanannya. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Setuju, katakan amin. Dan kita melihat ya bahwa Tuhan bukan hanya hidup yang menyediakan kita hidup yang biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan ingin kita menjalankan kehidupan yang luar biasa. Yang penuh dengan keberhasilan-keberhasilan. Perkara-perkara besar akan Dia lakukan di dalam kita. Setuju, katakan amin. Tapi persoalannya kenapa kita kadang-kadang orang Kristen seringkali diwarnai dengan kegagalan demi kegagalan. Salah satu sebabnya yaitu apa? Karena kita tidak menempatkan pola pikir kita seperti Kristus. Kita melenceng dari firman Tuhan. Kita melenceng, kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita tidak tahu apa yang Tuhan sediakan sehingga apa? Kita berpikir kecil, bicara hal-hal kecil, memikirkan hal-hal kecil, mendoakan hal-hal kecil. Padahal engkau tahu kekayaan kemuliaan Allah disediakan Kristus bagi orang-orang yang percaya dengannya. Dan apa yang kamu minta, kata Tuhan apa? Aku akan melakukannya. Amin, saudara. Paket keselamatan Tuhan itu sangat lengkap, saudara. Ada keselamatan, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada mujizat, dan ada berkat secara materi, saudara. Saudara, ada sebuah cerita seorang bapak-bapak yang dari Irian Jaya, dari pedalaman, mempunyai 2 anak tinggal di Jakarta dan Bandung. Dan 2 anak ini sukses, saudara. Sehingga anak yang Jakarta mengirimkan tiket kepada bapaknya untuk pergi ke Jakarta dari Irian, pedalaman. Akhirnya bapaknya ya disambut anaknya di Bandara Soekarno-Hatta, ditunggu. Tibalah bapaknya di Bandara Jakarta. Dan si anak bertanya, "Bapak, bagaimana penerbangannya? Apakah enak? Baik-baik saja?" Ternyata papanya, "Apa? Enak-enak baik saja. Papa ini lapar sekali." "Loh, kenapa Bapak?" "Ya, di pesawat tidak dikasih makan." "Loh," terus anaknya berbicara, "Loh, kan di pesawat kan ada makanan." "Iya, tapi masalahnya Papa kan gak bawa uang. Kamu cuman kirimin tiket, kamu gak kasih uang. Sehingga Papa gak berani ambil makanannya." Kemudian anaknya berkata, "Papa, di pesawat Garuda itu makannya gratis. Jadi itu sudah include dengan makanannya." "Oh gitu, saya pikir Papa harus bayar sehingga Papa tidak makan." Dari sejak itu, papanya berkata, "Aku akan belajar dari sebuah kesalahan ini." Akhirnya setelah seminggu tinggal di Jakarta, rindulah kepada anak yang ada di Bandung. Papa ini naik kereta menuju ke Bandung, saudara. Dan pada waktu kereta, ada orang yang menawarin makan. Kemudian papa tersebut langsung pesan 5 nasi campur, pesan 3 rawon, pesan 2 soto. Ya, yang menyiapkan makanannya bingung. "Bapak sendirian." "Sudah, kau jangan banyak tanya-tanya kau." Gitu. Dan kemudian, "Terus mau minumnya Pak?" 5 Coca-Cola, 3 Fanta dan 2 Sprite. "Loh, Bapak sendirian?" "Sudah, jangan banyak tanya-tanya kau." Gitu. Kemudian akhirnya, saudara, akhirnya tidak habis sampai cuci tangannya. Bapak ini pakai Coca-Cola, saudara. Ya karena tidak habis. Dan kemudian akhirnya tibalah di stasiun Bandung, saudara. Begitu tiba mau keluar, dicegat sama pegawai kereta api. "Stop, Bapak belum bayar tagihannya." "Loh, bukannya gratis? Kemarin saya naik pesawat gratis makanannya. Kenapa sekarang harus bayar?" "Bapak,
Di pesawat bayar, pesawat gratis. Di kereta api Bapak harus bayar. Sejak saat itu, Bapak itu berkata dalam dirinya, sejak saat ini, saya tidak mau datang-datang lagi ke Pulau Jawa. Ternyata Pulau Jawa banyak penipunya. Saudara, bukan penipu, tetapi Bapak ini yang salah mengerti. Demikian juga dengan kita, saudara. Kadang-kadang apa? Tidak mengerti jatah bagian yang dari Tuhan yang sudah disediakan untuk kita. Percayakah saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak terbatas? Yang percaya katakan amin. Tetapi apa yang membatasi karya Tuhan dalam kehidupan kita? Pikiranmu yang terbatas dan hatimu yang sempit itu yang membatasi. Sebenarnya sebesar apakah sih Tuhan itu? Tuhan itu sebesar pikiranmu. Kalau engkau berpikir bahwa Tuhan tidak sanggup menolong, maka engkau akan mengalami hal itu. Karena apa? Engkau mengimani Allahmu tidak sanggup menolong. Karena itu sebelum Allah memberkati kita dengan berkat-berkat yang luar biasa, Allah pertama-tama ingin saudara dan saya merubah pola pikir, mindset kita. Ketika kita mulai berpikir bahwa Allah itu akbar, Allah itu besar, Allah itu yang tidak dibatasi oleh apapun juga, disinilah mujizat akan terjadi. Setuju katakan amin, saudara. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab seperti 12 pengintai yang diutus untuk mengintai sebuah negeri, 12 orang, 10 orang perkataannya negatif. Berkata apa? Mustahil kita menang. Kita ini seperti belalang di hadapan mereka. Mereka lupa. Kalau Tuhan sudah berjanji, aku akan menyertai Israel sampai ke tanah perjanjian. Dan dari 12 ini hanya 2 saja yang pikirannya positif, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka berkata apa? Sebesar apapun musuh yang ada di depan kita, kita punya Allah yang besar. Karena yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka, dan kita akan menelan mereka sampai habis. Saudara, apapun masalahmu, pastikan engkau bukan pecundang, tetapi engkau pemenang ketika Tuhan ada di pihak kita. Setuju katakan amin. Dan milikilah pikiran Kristus. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Rubah pola pikir kita. Pikiran kita harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Jangan suka dengar gosip, suka dengar medsos, ya diselaraskan dengan Facebook, salah saudara. Dengar hoax, ya saudara. Saudara boleh baca surat kabar, Jawa Pos, tetapi lebih penting adalah surga Pos, amin. Saudara boleh baca surat kabar apapun, saudara. Tetapi yang lebih penting dari surat kabar apapun dalam dunia ini adalah firman Tuhan. Rubah pola pikiranmu dengan kebenaran firman Tuhan. Selaraskan dengan firman Tuhan. Tuhan sulit memberkati kita kalau hati kita, pikiran kita belum selaras. Supaya saudara diberkati, perbesar kapasitas hatimu, perbesar kapasitas pikiranmu. Ibarat karet gelang. Kalau saudara karet gelang itu harus direnggangkan, baru dia berguna. Itulah seperti hati kita. Kalau saudara mau diberkati lebih lagi, perbesar kapasitas hatimu, maka berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu. Amin. Musuh utama kita itu bukan yang dari luar. Musuh utama kita adalah yang dari dalam. Yaitu apa? Sikap negatif, sikap pesimis, dibayang-bayangin ketakutan yang belum tentu saudara dan saya alami. Saudara, saya belajar sebuah pengalaman, ya oleh karena kemurahan Tuhan. Desember lalu begitu Natal 24 Desember malamnya saya langsung ke Surabaya, dan paginya kita sekeluarga pergi ke Hong Kong, saudara. Tujuan ke Hong Kong. Sebenarnya saya ini untuk pergi ke luar negeri itu paling males, karena memang tidak suka pergi. Sukanya kalau bisa di rumah aja, di gereja aja, seperti itu. Tapi karena anak istri saya juga mereka butuh hiburan, tapi dengan perjanjian saya ngomong gak apa-apa pergi, tetapi berangkat Senin, Sabtu harus pulang. Karena saya udah janji sama Tuhan. Kalau seandainya Tuhan berkati, saya punya berkat, punya sisi materi, saya bukan menggunakan kebebasan saya untuk sakarep-karepnya. Saya gunakan untuk pergi luar negeri. Wah, itu kan tidak ada urusan dengan ibadah minggu. Saya udah janji sama Tuhan. Kalau hari Minggu harus ada di rumah Tuhan, saudara. Dan pada saat itu akhirnya saya berangkat, tapi sebelum berangkat saya menghadapi sebuah ketakutan-ketakutan. Pertama, saya pernah pergi ke luar negeri, tetapi menggunakan tur.
Ada yang ke Eropa, ada yang ada tur, jadi tenang. Tapi begitu kali ini berangkat ke Hong Kong, itu adalah tanpa menggunakan tur. Jadi berangkat sendiri sekeluarga. Saya udah berpikir nanti di imigrasi saya nulisnya gimana. Terus nanti, ya kalau nanti tiba-tiba nyampe di bandara di Malaysia bagaimana, gate-nya berapa. Karena kan bukan pesawat direct, saudara, saya transit dulu di Malaysia. Malaysia saya yang nggak kenal negaranya, nggak pernah ada di negara, pernah ada di negaranya tapi di bandara. Ya tiba-tiba kemudian penerbangannya mepet, jam 2 di Malaysia, jam 4 terbang ke Hong Kong. Nanti kalau terlambat bagaimana? Terus nanti ngisi formulirnya gimana? Terus kalau saya salah ngomong gimana? Nanti kalau saya salah bawa barang di koper saya dibongkar gimana? Sebelum berangkat saya dihinggapi ketakutan-ketakutan, saudara. Dan ternyata, saudara, begitu tiba di Malaysia, pesawatnya delay. Pesawat yang dari Indonesia delay. Sehingga kita harus berangkat jam 4 ke Hong Kong. Tiba di Malaysia 3:30. Saya lari-lari dengan istri dan anak-anak saya supaya nggak ketinggalan pesawat. Istri saya ngomong, "Pak, saya mau ke toilet." "Jangan dulu, nanti ketinggalan pesawat. Toiletnya di pesawat aja, lebih bersih." Alasan gitu, saudara. Ya cepat lari. Akhirnya, saudara, masuklah, dapatlah gate P11. Akhirnya begitu saya melihat bayangan saya, penumpang sedang berjubel mau check in, mau masuk pesawat. Ternyata begitu saya lihat, loh kosong, cuma tinggal 1 pegawai penerbangan. Saya nggak mau, from Surabaya, delay from Surabaya. Jadi bukan salah saya, mana pesawatnya. Orang yang ngomong pesawat sudah berangkat. Waduh, saya berpikir rasanya dunia runtuh, saudara. Orang sudah pikiran berangkatnya udah ketakutan seperti itu, tiba-tiba ditinggal pesawat. Terus saya mikirnya, oke, kalau gitu gimana? Urus tiket, bahasanya mereka kan bahasa Inggris. Mereka juga nggak terlalu ahli Inggris, sama-sama. Kita bahasa Indonesia juga mereka nggak ngerti. Ya Melayu pun juga tipis-tipis. Akhirnya saya berpikir, wah ini pasti kacau ini. Pasti kacau. Saya nggak akan bisa sampai di Hong Kong. Akhirnya saya berpikir, ya cari tiket, suruh cari tiket. Akhirnya cari tiket, saudara. Kemudian cari tiket, saya ngomong, saya mau terbang penerbangan selanjutnya. Itu masih ada sebuah harapan. Masih bisa tiba di Hong Kong malam itu juga. Tapi ternyata, maaf Pak, penerbangannya tidak ada. Runtuh lagi buminya buat saya, saudara. Terus akhirnya saya ngomong, terus gimana penerbangannya kapan? Adanya besok Pak, penerbangan jam 5 pagi. Terus saya berpikir tidurnya gimana? Sudah Bapak, karena ini ada kesalahan dari penerbangan, kami akan tanggung tiket dan tanggung hotelnya. Saya begitu dengar kata hotel, saya cuma mikir hotel berarti kan keluar bandara. Kalau keluar bandara saya melewati imigrasi lagi. Nanti setelah itu besok masuk lagi ke imigrasi lagi. Ya kalau saya bisa keluar nggak bisa masuk lagi gimana? Udah pikiran-pikiran seperti itu, saudara. Dan pada waktu itu puji Tuhan saya mempunyai istri yang menguatkan. Udah belajar mengucap syukur. Ya daripada ngomel lebih baik mengucap syukur. Saya menarik nafas saya. Ya udah saya mau mengucap syukur. Saya mau praktek. Ya. Kemudian akhirnya kami dapat hotel di sekitar bandara. Akhirnya bisa dilalui dengan baik. Kemudian saking ketakutannya, pesawat jam 5 pagi, saudara. Jam berapa saya ada di bandara? Jam 1 malam tak tungguin. Jadi cuman ketemunya itu sama pegawai imigrasi yang masih ngantuk-ngantuk gitu. Ngantuk-ngantuk sambil ya udah masuk, ya udah. Saya melihat positif, puji Tuhan nggak diperiksa-periksa karena masih sepi, mereka juga ngantuk. Saudara, akhirnya masuk kembali. Dan ternyata kami bisa melalui liburan di Hong Kong dengan baik, saudara. Kemudian ada beberapa jemaat yang dari kita, mereka tinggal di Hong Kong, pemberkatan nikah juga pernah saya berkati. Waktu itu mereka mendatangi kami, mereka mengajak makan malam bersama dengan kami. Dan akhirnya kami bersuka cita. Begitu akhirnya tibalah kami di Indonesia. Dan begitu saya tiba di Indonesia, Tuhan memberikan hikmat. Musuh yang harus ditaklukkan adalah diri sendiri. Sehingga apa yang saya takutkan ternyata tidak terjadi, saudara. Amin, saudara. Kadang kita ketakutan dulu. Kita harus perluas kapasitas hati kita, iman kita, sehingga apa? Tuhan bisa memberkati saudara dan saya. Orang Israel kalau mau pergi berperang ditanya dulu sama komandannya, kamu takut? Takut, pulang. Kamu takut? Enggak, berangkat. Kamu takut? Takut, pulang. Sehingga yang bersama-sama berangkat berperang hanya 300 orang dalam pasukan Gideon. Dan mereka berhasil mengalahkan puluhan ribu orang. Karena apa? Mereka mempunyai keberanian. Mereka mempunyai sudut pandang dari sudut pandangnya Tuhan. Saudara, kita harus memperbesar kapasitas hati kita. Dan ciri orang yang hatinya kecil itu biasanya SMS, saudara. Susah melihat orang senang,
senang melihat orang susah. Kalau melihat tetangga diberkati, ya biasa, oh dia diberkati baru orang tuanya mati dapat warisan. Oh dia kaya kan istrinya kaya, dia kaya kan dapat warisan. Ya kita akan berusaha untuk cari negatifnya terus, saudara. Tetapi pada saat saudara bisa mengucap syukur melihat tetanggamu diberkati, ya temanmu diberkati. Tuhan, aku bersyukur kau memberkati temanku, dan aku yakin kau sanggup memberkati aku lebih lagi. Amin, saudara. Sebelum perkara besar yang kita alami, kita harus rubah pola pikir kita. Kita harus memperbesar kapasitas hati kita. Ada 3 hal yang untuk kita, supaya kita mengalami perkara besar daripada Tuhan. Yang pertama adalah mimpikanlah perkara besar, saudara. Impian itu adalah landasan dari sebuah kesuksesan. Yang 7 katakan amin. Yang 7 katakan amin. Di dalam Kejadian 37 ada tokoh di dalam Alkitab adalah Yusuf. Yang bermimpi apa? Aku bermimpi 11 berkas gandum sujud kepada dia. Matahari, bulan dan 11 bintang tunduk kepada dia. Dan dia tahu, Yusuf tahu bahwa dia akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Lebih daripada orang tuanya dan saudara-saudaranya. Dan yang visi dia terima itu apa? Mengubah hidupnya. Dia mendapatkan visi dari Tuhan. Hidupnya berubah. Sikapnya berubah. Dibanding dengan saudara-saudaranya yang lain. Bukan berubah sombong. Tapi berubah dia tetap menjaga hatinya. Karena dia tahu bahwa Allah mempunyai rencana yang besar di dalam kehidupannya. Amin, saudara. Yusuf itu artinya apa? Allah yang menambahkan. Dan memang Allah menambahkan berkat, kehidupan, perkara-perkara yang baik di dalam Yusuf. Yang 7 katakan amin. Percayakah saudara bahwa Allah akan menambahkan hal yang baik dalam kehidupan saudara tahun 2018? Yang percaya bisa lambaikan tangan. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Yang setuju katakan amin. Seburuk apapun masa lalumu, seburuk apa kemiskinan keluargamu, tidak akan pernah bisa menghambat berkat yang besar Tuhan siapkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Hanya Tuhan minta apa? Milikilah visi daripada Tuhan. Seperti Yusuf, dia dianiaya, dijual, difitnah, masuk penjara. Yusuf dia tidak pesimis, dia tidak pernah pesimis, dia tidak pernah menyerah. Sampai akhirnya dia menjadi raja muda di Mesir. Karena apa? Yusuf mempunyai visi, Yusuf mempunyai mimpi, amin. Impian adalah landasan sebuah keberhasilan. 7 katakan amin. Sebelum Allah menciptakan bumi dan seisinya, semuanya itu sudah ada di benak Allah. Apa yang belum ada di alam nyata, itu sudah ada di dalam alam ide dan pikirannya Tuhan, saudara. Dan diwujudkan kepada kita, anak-anaknya. Saudara harus yakinkan dalam diri saudara, ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan saya. Itu juga katakan amin. Dan apa yang dimaksud visi daripada Tuhan? Gambaran masa depan yang lebih baik yang Tuhan berikan kepada kita, umatnya, saudara. Memang untuk mendapatkan masa depan yang baik itu butuh proses, butuh pergumulan, butuh keuletan. Ada proses yang kadang tidak enak. Orang yang tidak punya visi, tidak punya tujuan hidup. Setelah lulus kamu mau kemana? Setelah berkeluarga kamu bawa keluargamu kemana? Kalau orang yang hidupnya hanya ngeflow dan tidak menghasilkan apa-apa, pasti akhirnya merasa akan terjadi kekosongan-kekosongan. Amsal 23 ayat 7a dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Kalau engkau berpikir aku orang gagal, aku orang kalah, maka demikianlah engkau akan jadi. Ini Alkitab berkata. Tetapi kalau engkau berbicara aku ini adalah anak raja, biji mata Tuhan, aku bukan BS, barang sortiran, aku BP, bangsa pilihan, kau akan melihat perkara ajaib akan terjadi dalam kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Amsal 29 ayat 18 dikatakan, bila tidak ada wahyu, bila tidak ada visi, maka menjadi liarlah rakyat. Saudara, puji Tuhan, gereja ini adalah gereja yang berjalan dengan visi. Kita mempunyai gembala pembina yang berjalan dengan visi. Tidak asal-asalan, asal nembak, asal memukul, asal ya. Yang penting aku paling besar, yang penting enggak. Pak Niko adalah visi. Dia orang hamba Tuhan yang berpegang pada visi. Kalau kita mempunyai visi, ada pendorong hidup.
kalau ada visi. Ada seorang hamba Tuhan pernah berkata, kalau orang punya visi, tujuan hidup yang jelas, plus ditambah doa, hasilnya adalah tanpa batas, saudara. Kita anak Tuhan itu harus ada goal, harus ada sasaran dalam hidup kita. Seperti permainan sepak bola. Pemain bola kalau tidak pernah memasukkan bola ke gawang lawan, itu bukan pemain bola. Kalau cuman bisa digojek balnya ya, bolanya digojek, kemudian ditaruh di punggang, kepala, taruh tangan diputer-puter gitu. Dia tidak pernah menyarangkan gol. Itu bukan pemain bola. Saudara tahu itu apa? Pemain sirkus. Ya atau ya saudara? Jadi kalau hidup kita hanya mengalir, ya dalam arti bangun pagi, ngobrol, ngalor ngidul, tidur malam-malam, tidak ada arah tujuan dalam hidupmu, itu adalah nol, saudara. Ada anak-anak muda yang punya potensi, tetapi tidak tahu arah hidupnya. Ada yang dipakai main game dari pagi sampai malam, saudara. Engkau buang-buang waktu, engkau tidak akan jadi apa-apa. Engkau menyiapkan kesempatan yang ada dalam kehidupanmu. Dan waktu terus berjalan tanpa sengaja, kemiskinan, kekurangan melanda kehidupanmu. Dan apa itu goal? Adalah cita-cita dan tindakan yang jelas untuk mencapainya. Ada sebuah tujuan, ada sebuah sasaran. Dan katakan apa? Mimpi yang punya batas waktu. Goal itu adalah membawa kita dari posisi sekarang ke posisi yang diinginkan di masa depan, saudara. Ada seorang tokoh Benyamin May berkata, tujuan yang tidak tercapai bukanlah tragedi kehidupan. Yang menjadi tragedi kehidupan adalah kehidupan yang tidak mempunyai tujuan untuk dicapai, saudara. Seorang tokoh Paul Meyer juga pernah berkata, apapun yang dengan jelas Anda bayangkan, dengan berapi-api Anda inginkan, dengan sungguh-sungguh Anda percaya, dan dengan antusias Anda lakukan, maka itu akan menjadi kenyataan, saudara. Bayangkan perkara besar, inginkan perkara besar, percaya Tuhan sanggup lakukan perkara besar, maka itu akan menjadi kenyataan di dalam kehidupanmu. Yang tujuh katakan amin. Saudara, jangan meremehkan kekuatan sebuah mimpi. Kekuatan sebuah mimpi, saudara. Kita melihat tiga orang tokoh besar. John F. Kennedy, dia bermimpi mendaratkan manusia pertama di bulan, dan dia berhasil. Tokoh yang kedua adalah Martin Luther King, saudara, junior, saudara. Dan dia bercita-cita memiliki mimpi, memperjuangkan kesamaan derajat kulit hitam dan kulit putih. Sehingga kalau dia khotbah, I have dream, dia selalu bermimpi. Dan bukankah mimpinya sudah dijawab oleh Tuhan? Presiden Amerika kulit hitam pertama, Barack Obama, sudah menjadi presiden. Amin. Yang tokoh ketiga adalah Bill Gates, saudara. Bill Gates, saudara, diizinkan Tuhan sampai hari ini masih hidup. Dia bermimpi setiap rumah memiliki personal komputer. Komputer pribadi zaman dulu, komputer itu mahal. Jadi dia punya mimpi. Sekarang, saudara, lebih dari personal komputer. Orang masing-masing punya smartphone, punya laptop, punya iPad, punya teknologi. Bukankah mimpinya dijawab oleh Tuhan? Dan saya percaya, dan kita mempunyai mimpi. Mimpi bukan dipakai untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi mimpi kita dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati aku, supaya aku menjadi saluran berkat. Tuhan pakai aku, supaya namamu dipermuliakan. Amin. Bukan Tuhan berkati aku supaya aku mau nambah istri. Nanti istriku 5 belajar dari Salomo. Enggak mau kalah sama Salomo. Separuhnya Salomo saja Tuhan. Itu yang enggak boleh, saudara. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mendapatkan perkara besar daripada Tuhan? Doakan perkara besar. Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kalau kita berseru kepada Tuhan, berdoa, Tuhan akan melakukan perkara besar yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Mungkin sering kau bertanya, mana bisa? Saya jawab, bisa. Gembala biasa yang menjadi raja terbesar Israel adalah Daud. Bisa. Amin, saudara. Nelayan biasa yang menjadi penjala manusia, Simon Petrus, bisa. Kemudian mantan pembunuh, orang kacau hidupnya, dikejar-kejar,
Tuhan sanggup jadikan dia leader dari jutaan orang Israel menuju ke tanah perjanjian, yaitu Musa. Doa yang mengubah perkara yang mustahil menjadi mungkin. Yang 7 katakan amin. Yang 7 katakan amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, biarlah menjadi doa kita. Tak mungkin mujizatnya diangkat dan dipulihkannya. Amin. Saudara, setiap kita pulang, kita akan memperkatakan doa Yabes. Itu diambil dari 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Jadi katakan apa? Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, garis bawahi saudara, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin saudara. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan dikatakan apa? Allah mengabulkan permintaannya itu. Yabes itu adalah orang yang diramalkan gagal oleh ibunya. Man of sorrow. Karena apa? Ibunya melahirkan dia dengan kesakitan. Makanya dikasih nama Yabes, artinya kesakitan. Saudara, coba saya mau tanya, ibu-ibu yang mau meramalkan anakmu menjadi orang gagal? Bisa angkat tangan, ibu-ibu yang meramalkan anakmu akan gagal? Pasti nggak ada. Seorang ibu akan berkata, anakku akan menjadi orang sukses, anakku akan menjadi berkat, anakku akan menjadi orang yang luar biasa. Ternyata ibu Yabes berkata apa? Yabes dilahirkan dari kesakitan, artinya kesakitan. Bahasa kerennya sekarang itu anak sial. Jadi Yabes kemana-mana dipanggil anak sial, kamu di mana? Anak sial, kamu di mana? Bayangkan saudara. Dan itu melukai hati Yabes. Kan harusnya ibu kan dikasih nama yang bagus. Yang The Prince de Caprioni, ya apa-apa-apa. Yang go public, ya ibarat. Ternyata dikasih nama anak sial saudara. Tetapi Yabes mempunyai doa yang kuat. Dikatakan apa? Kiranya engkau memberkati aku. Salah saudara, bukan memberkati aku. Tapi apa? Memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Saudara, doa Yabes berlimpah-limpah. Bukan berkat yang biasa-biasa saudara. Jangan saudara kalau doa sama Tuhan, bicaranya, Tuhan sembuhkan jerawatku. Terlalu kecil buat Tuhan. Saudara, ya di awal perjalanan gereja ini saya ingat 7 tahun yang lalu. Begitu gembala rayon kita Pak David mendarat di Kota Malang, di Abdurrahman Saleh, saya menjemput. Dan saya pada waktu itu cuma berdua. Begitu mendarat Kota Malang, Pak David tanya, kira-kira, pakai logat Sunda karena orang Sunda kan, orang Bandung. Ya, kira-kira jemaat piro? Imanmu jemaat piro untuk gereja yang ada di Malang? Saya yang menjawabnya, ribuan om. Dan Pak David menangkap visi itu dan berkata, oke, kalau gitu kita cari hotel yang bisa menampung ribuan orang. Cari hotel yang besar. Saudara. Dan saudara melihat, itu 7 tahun yang lalu. Dan apa yang menjadi doa, apa yang menjadi iman, apa yang menjadi visi kita. Ternyata Tuhan genapi. Amin. Amin saudara. Kenapa saya menjawab ribuan? Untungnya saya kok tidak menjawab sama aja om. 10 boleh, 20 boleh, 50 boleh. Mungkin Pak Davidnya yang pusing tambahan. Buat apa ke Malang kalau visinya cuma kecil gitu. Ya saudara. Dan bersyukur itu semua karena penyertaan Tuhan. Tapi diawali dengan sebuah mimpi, sebuah visi. Amin saudara. Kalau saudara berdoa minta berkat yang berlimpah dengan berkat yang biasa, juga doanya juga sama. Kalau saya memilih yang berlimpah-limpah, bukankah Tuhan berkata apa? Mintalah, aku akan berikan perkara besar kepadamu, yang mustahil menjadi mungkin. Yang 7 katakan amin. Yesus pernah berkata apa? Berdoalah dalam namaku, maka akan kuberikan kepadamu. Saudara, betapa hebat doa dalam nama Yesus. Manusia dengan malaikat berbeda saudara. Kenapa kita sebagai manusia
selalu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kemiskinan pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Setan pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Segala ikatan-ikatan yang mengikat engkau tidak bisa diberkati, pergi. Ya. Kenapa kita harus menggunakan nama Yesus? Saudara, manusia kehendak banyak, keinginannya banyak, kuasa terbatas. Tapi kalau malaikat kehendaknya sedikit, tetapi kuasa tidak terbatas. Kenapa kita selalu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus? Kita meminjam nama dalam nama Tuhan Yesus. Karena di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus segala lutut akan bertelut. Tiap lidah akan mengaku, Yesus adalah Tuhan. Amin, saudara. Reinhard Bonnke, saudara, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Sekarang sudah tua. Dia dari puluhan tahun yang lalu selalu berdoa apa? Tuhan, aku minta 100 juta orang Afrika bertobat menerima Yesus. Dan dikabulkan oleh Tuhan. Memang Reinhard Bonnke tahu, dia mungkin ya sudah saatnya, mungkin sebentar lagi Tuhan akan panggil. Tetapi dia melihat, diizinkan Tuhan melihat. Ternyata apa yang menjadi doanya. Saudara lihat, ya itu bukan semut saudara. Itu manusia semua, 100 juta orang Afrika. Begitu mata memandang, begitu mengadakan KKR. Itulah jiwa-jiwa. Dan Tuhan mengabulkan doa dari Reinhard Bonnke. Saudara, doa sama dengan terhubung dengan kuasa Allah yang tanpa batas. Doa yang mengakses pada Tuhan, Tuhan akan mampu lakukan perkara yang dahsyat di dalam kehidupanmu. Yang tujuh katakan amin. Maka saya mewajibkan para pekerja yang ada di GBI Suropati masuk menara doa. Koordinator ibadah masuk menara doa. Imam musik masuk menara doa. Jangan cuman pelayan, cuman main musik. Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan. Saudara, gereja ini perlu penyertaan Tuhan. Mungkin ada orang yang membangun gereja dengan merasa aku hebat. Aku punya nama. Mungkin ada yang merasa seperti itu, silakan. Tetapi pada waktu saya melangkah gereja ini, saya merasa saya ini bukan siapa-siapa. Aku ini bukan orang yang layak Tuhan. Masa laluku itu juga enggak baik Tuhan. Tetapi saya mau mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan sanggup melakukan perkara yang dahsyat di dalam kehidupan saya. Bahkan gereja di tempat ini. Amin, saudara. Yang pertama adalah mimpikanlah perkara besar. Yang kedua adalah doakan perkara besar. Dan yang ketiga adalah lakukan perkara besar. Kalau engkau sudah meminta dari Tuhan perkara besar, mulai bertindak, mulai lakukan, jangan hanya sekedar wacana. Kalau sekedar wacana, mujizat tidak akan terjadi. Harus melangkah, saudara. Saudara, pernah baca di Alkitab, pada waktu bangsa Israel melewati Laut Merah, Musa membelah Laut Merah, itu lautnya terbelah. Des, tanahnya kering, tinggal bangsa Israel jalan. Dan Firaun dan pasukannya akan mengejar di belakang. Mereka akhirnya tenggelam oleh Laut Merah. Bangsa Israel selamat. Belum melangkah, Laut Merahnya dibuat terbelah oleh Tuhan. Tetapi saudara harus ingat, di Sungai Yordan, ya, itu pada waktu bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, mereka pada waktu melewati Sungai Yordan, itu sungainya banjir. Jadi dilihat pun masih banjir. Dibutuhkan para imam untuk melangkah dulu. Begitu para imam di depan melangkah dahulu, Alkitab mencatat apa? Airnya menjadi sebah dan akhirnya mereka bisa menyeberang. Dua kejadian yang berbeda, saudara. Ada kalanya Tuhan buka jalan, baru kita melangkah. Tetapi lebih sering kali Tuhan menunggu kita melangkah duluan, baru Tuhan buka jalan. Amin. Saudara mungkin seringkali berpikir berdoa tidak ada mujizat. Berunding tidak ada mujizat. Meminta nasihat kepada orang lebih rohani tidak ada mujizat. Dan ternyata Tuhan inginkan apa? Satu hal, take action. Kita bertindak, pintu mujizat baru akan terbuka. Yang tujuh katakan amin, saudara. Kalau seandainya gereja ini menunggu gedungnya dulu baru bangun, gedungnya dulu baru buka gereja, sampai kapanpun gak akan ada gereja GBI Suropati. Kalau tunggu punya sound system dulu, ya baru buka gereja, gak ada GBI Suropati. Nostalgia ya saudara ya. Saudara kan ada jemaat yang mungkin baru 1 tahun tempat ini. Saudara, dulu memulai gereja ini 2010 bulan 11. Kami tidak punya apa-apa. Orang selalu berpikir gini, sesama hamba Tuhan kadang Kota Malang, oh iya GBI Suropati besar. Karena Pak Niko itu kan hamba Tuhan yang di Indonesia diberkati Tuhan, pasti disupport uang dari Jakarta. Ya,
Oh iya, Gembala Rayon Pak David itu kan di Bandung jemaatnya saja 20.000. Itu kan gereja Suge, pasti Malang disupport duit. Saya katakan di atas mimbar ini, tidak. Gembala pembina, Gembala Rayon tidak mendidik kita dengan cara seperti itu. Mereka menyuruh kita beriman. Dulu saya ingat bagaimana kita mau kebaktian, kita sewa sound system, saudara. Sound system yang murah di kota Malang, 1 juta sekali pakai. Jadi cuma dapat ini dan bongkar pasang. Terus kemudian pada waktu di Armet, gedungnya sudah ada. Ternyata kursinya belum ada. Karena markas tentara nggak punya kursi. Akhirnya apa? Kita harus sewa. Kalau beli belum ada uang. Jangan lihat sekarang. Kalau sekarang kan memang kita udah melalui masa-masa itu. Pada waktu itu belum ada uang. Akhirnya sewa. Persewaan kursi yang paling murah di kampung-kampung. Saudara, dan dapatlah yang murah. Tiap minggu kita nyewa kursi 250 kursi untuk main Armet. Saudara, dan satu kursinya berapa saudara? Rp1.000. Rp1.000. Jadi tiap minggu orang antar kursi, pulang malam bongkar. Tetapi namanya kursi Rp1.000 mau dapat kursi model gini nggak mungkin. Ya kursinya tambal sulam, ada bolongnya, ada bekas sop, ada bekas apa, itu saudara. Dan tapi akhirnya kita tetap bertindak. Akhirnya Tuhan memberkati gereja ini. Ya ada orang-orang yang mengasihi gereja ini, mensupport pelayanan ada gereja ini. Mereka memberikan persembahan persepuluhan, mereka memberikan buah sulung, dan akhirnya gereja ini boleh semakin berkembang, boleh mengembang ke cabang 1, cabang 2 dan cabang 3. Itu dimulai dari apa? Sebuah tindakan, bukan menunggu. Mungkin ada orang yang berkata, iya itu kan Pak Niko. Saya katakan, Pak Niko tidak pernah memberikan support keuangan ke kita. Tetapi yang lebih penting, Pak Niko memberikan apa? Sebuah doa dan pengurapan. Itu yang akan turun di tengah kita. Amin, saudara. Amin. Uang dikasih bisa habis, dana dikasih bisa habis kalau Tuhan gak memberkati. Tetapi kalau Tuhan memberkati, ya Tuhan akan semakin memperluas, semakin memperlebar wilayah dari pelayan dari tempat ini, saudara. Dan sudah ingatkah saudara, ketika Petrus melangkah kaki keluar dari perahu, mujizat baru terjadi. Kalau seandainya Petrus tidak keluar dari perahu, ya mujizat tidak akan terjadi. Petrus tidak akan pernah berjalan di atas air. Saudara ingatkah janda Sarfat? Begitu Elia meminta roti, mungkin dipikir Elia, dia suruh Tuhan untuk ketemu janda yang kaya. Ternyata ketemu janda miskin, saudara. Tetapi pada waktu Elia meminta roti, janda ini menyediakan untuk Elia terlebih dahulu. Elia merupakan sebuah gambaran Tuhan. Artinya apa? Janda ini mengutamakan Tuhan. Sebuah gambaran dari perpuluhan. Sebuah gambaran dari buah sulung. Menabur. Maka janda tersebut apa? Mendapatkan mukjizat yang tidak lazim. Yaitu Alkitab mencatat apa? Tepung dalam tempayan. Dan minyak dalam buli-buli tidak akan habis. Amin, saudara. Lakukan perkara besar. Harus bertindak, saudara. Kalau engkau ngobrol, aku mau jadi orang 10 orang terkaya di kota Malang. Kapan? Itu cuma wacana. Kalau engkau tidak bertindak, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi pada saat engkau berani bertindak, berani membuat keputusan, berani melangkah, maka mujizat akan terjadi. Bahkan mujizat yang tidak lazim. Seperti apa dikatakan gembala pembina kita di tahun 2018, akan ada mujizat yang tidak lazim. Yang tujuh katakan amin. Martin Luther pernah berkata, kalau engkau tidak bisa terbang, lari. Kalau engkau tidak bisa lari, jalan. Kalau engkau tidak bisa jalan, merangkaklah. Apapun yang kau lakukan, tetaplah maju ke depan. Amin, saudara. Itulah orang-orang yang akan mengalami perkara besar di dalam kehidupannya. Napoleon Hill, seorang tokoh, pernah berkata, kalau engkau tidak bisa lakukan perkara besar, lakukan yang kecil dulu. Tetapi dengan cara yang hebat. Dan engkau akan menjadi orang hebat dan engkau menjadi orang yang excellent di bidangnya. Karena apa? Engkau setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan kepadamu perkara besar. Kadang orang kan melihatnya gini, enak. Ya orang itu sudah kaya sekarang. Saudara mungkin gak tahu di balik kisah bagaimana orang itu sukses. Dia berjuang. Dia mungkin setia dalam perkara kecil. Mungkin tokonya kecil awalnya. Mungkin perusahaannya kecil. Tetapi dia tetap setia. Dan akhirnya ditambahkan Tuhan perkara yang besar. Amin, saudara. Dan ada 3 golongan manusia di dalam dunia ini. Yang pertama adalah orang yang tidak tahu apa yang terjadi.
Ini adalah orang-orang yang kerdil, orang-orang kecil, saudara. Yang kedua, orang yang melihat apa yang terjadi. Manusia biasa pada umumnya. Yang ketiga, ini yang lebih penting. Orang yang membuat sesuatu yang baru. Berbicara mengenai seorang pembuat sejarah. Amin. History maker, bukan troublemaker. Amin, saudara. Berbeda sekali, saudara. Dan orang besar itu bukan penonton. Kalau penonton mah pemain sepak bola rasanya semua bodoh semua. Bodoh kipernya, gitu aja kok lolos. Bodoh ini penyerangnya, gitu aja kok nggak bisa. Penonton yang paling pinter kalau dalam pertandingan sepak bola, saudara. Orang besar itu bukan penonton, tetapi pembuat sejarah. Itu juga katakan amin. Kisah Thomas Alva Edison, bagaimana dia bisa memegang 3.000 paten, yang dia penemu mikrofon, dia penemu lampu pijar, dia penemu gramofon. Bahkan kalau tidak ada Thomas Alva Edison, ya dunia ini akan gelap, saudara. Dan dia punya sebuah prinsip, yaitu apa? Kalau orang tidak bisa melakukannya, maka aku akan mencobanya. Percayalah saudara, usaha yang terkecil lebih bagus daripada niat yang terbesar. Amin, saudara. Cuma niat tok tapi tidak usaha, percuma, saudara. Banyak orang yang tidak berani melakukan sesuatu sehingga akhirnya apa? Kehilangan kesempatan, kehilangan perkara besar daripada Tuhan. Lebih baik itu melakukan sesuatu walaupun tidak sempurna, walaupun kadang-kadang gagal. Tetapi itu lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Kalau engkau diberkati, kalau engkau berhasil, jangan cepat puas. Teruslah belajar. Kalau engkau ngomong buat apa belajar, ya itulah awal dari kejatuhanmu. Milikilah hati yang haus belajar, ulet gigih dalam segala perkara. Saudara, kita belajar dari prinsip bambu Cina, saudara. Bambu Cina itu adalah sangat lambat bertumbuh dalam 5 tahun pertama. Disiramin, dipupuk, diangetin, diapain, tidak akan bertumbuh. Tapi dalam 5 minggu setelah 5 tahun, dia tingginya mencapai 25 meter. Karena apa? 5 tahun pertama dia itu fokus pada akar yang kuat. Kadang kita ini manusia, kadang lupa diri. Belum apa-apa sudah kepengen lonjak. Prosesnya belum dilewati tapi sudah merasa sudah melewati proses. Sehingga banyak orang yang jatuh karena apa? Kesombongan. Padahal 5 tahun udah dilewatin aja. Menanamkan akar yang kuat. Ya begitu waktunya dia akan melesat tumbuh ke atas. Kalau engkau sudah berusaha dan rasanya kemajuanmu sangat kecil, tenangkan dirimu. Engkau adalah bambu Cina. Pada tahun ketiga engkau belum menghasilkan apa-apa, pupuk akarmu dengan kuat. Kalau waktunya Tuhan akan memberikan pertumbuhan yang luar biasa. Siapa setia dalam perkara kecil, maka akan diberikan perkara besar. Semua perkara besar dimulai dari perkara kecil yang dilakukan dengan sebuah kesungguhan besar. Masa kesukaran akan lewat, tetapi orang uletlah yang bertahan. Banyak orang yang berkata apa? Tahun 2018 adalah tahun politik. Sri Mulyani berkata, tahun 2018 adalah tahun yang berat. Ingatkah saudara, masing-masing zaman ada kesukarannya. Zaman Abraham ada masa kelaparan. Turun ke anaknya Ishak ada masa kelaparan. Turun ke anaknya Yakub juga ada masa kelaparan. Tetapi yakinkan dalam diri saudara, saudara akan menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Saudara akan melewati segala permasalahan, setiap kesulitan dalam kehidupanmu. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Amin, saudara. Dan ada seorang tokoh William Carey, dia misionaris yang memenangkan India, saudara. Berkata apa? Harapkan perkara besar daripada Tuhan, lakukan perkara besar untuk Tuhan. Siapa yang hari ini mau minta perkara besar daripada Tuhan? Bisa angkat tangan. Minta perkara besar daripada Tuhan. Ini adalah rumah Tuhan, terjadi sesuai dengan imanmu. Sekali lagi, siapa yang mau mengharapkan perkara besar daripada Tuhan? Dan mau melakukan perkara besar untuk Tuhan? Berikan tepuk tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Mulai dari hal kecil tetapi jiwa saudara besar. Seperti pohon bambu Cina yang tadi gambarnya itu ada. Aku tanamkan mata imanku. Mungkin lama bertumbuh, tidak apa-apa. Aku mau ikuti proses Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan akan buka jalan. Doa saya untuk semua jemaat GBI Suropati, supaya saudara mengalami perkara besar dari Tuhan di tahun 2018. Karena ini adalah tahun permulaan yang baru. Dia yang membuat jalan di padang gurun. Dan dia yang membuat sungai di padang belantara. Di tengah kehidupan kita. Berkat yang tidak lazim, mukjizat yang tidak lazim akan kita alami. Dan saudara dan saya akan lebih dari seorang pemenang. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Mari saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan.
percaya Tuhan daripada malapetaka. Kami tolak malapetaka, kami tolak kemiskinan. Sekarang kita tidak menimpa aku. Mari kita berkatakan doa ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, terima dalam nama Tuhan Yesus, terima dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Kami percaya malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yang percaya doamu dikabulkan oleh Allah, katakan haleluya. Yang percaya doamu dikabulkan oleh Tuhan, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Arahkan hati saudara kepada Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa, melalui anaknya tunggal, persekutuan indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Silakan berfellowship dengan coffee break yang telah disediakan.